Shalom semua teman-teman yang boleh hadir hari ini. Kita sama-sama belajar JCA Restore Our Family, Bina Keluarga Bahagia untuk minggu yang ke-10. Baik, sebelum kita mulai kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami naikkan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu melebihi kehidupan. Biar lidah kami memuji kemurahan-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, layak disembah, layak diagungkan, layak dipuji-puji. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu.
kami bawa hidup kami untuk kami dedikasikan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami akan belajar materi JCA Restore Our Family untuk minggu yang ke-10. Minta anugerah Tuhan supaya kami boleh giving the best, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bersama dengan kami, kasih setia-Mu selalu ada, pertolongan-Mu nggak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bu Wina. Shalom. Iya. Puji Tuhan ya. Shalom teman-teman semua yang di Facebook. Ya, hari ini kita belajar JCA Restore Our Family minggu yang ke-10. Bu Wina, apakah materi-materi ini dipraktekin di keluarga Ibu ya? Iya, iya Bu Grace. Hanya saja tidak berturut-turut, ada bolong-bolongnya. Tapi kalau pas praktek tuh mereka exciting nggak? Semangat nggak? Exciting sekali. Wah, luar biasa ya. Dan saya selalu videoin dan foto-fotoin sih. Nah, mana foto sama videonya? Oh iya, dikirim ke mana? Kirim ke WA ya, WhatsApp saya ya. Oke, iya. Oke, aduh, saya tunggu nih foto-fotonya, luar biasa ini. Baik teman-teman, karena domain Genius Cara Alkitab sedang diurus pembayarannya, sementara yang bisa ngurus pembayarannya itu suami saya nggak tahu menahu karena bayarnya pakai PayPal dan sebagainya itu saya nggak begitu paham. Nah, baru tadi tagihannya saya lihat sehingga hari ini kita nggak bisa melihat dari website karena yang di website itu tampilan yang materi yang belum diedit, materi yang tahun lalu. Jadi sementara kita lihat materi dari komputer saya saja enggak masalah ya, teman-teman ya. Shalom Bu Pak Jamhari. Sementara kita lihat materi dari komputer saya ya. Shalom Pak Jamhari, apa kabar? Ya. Nggak apa-apa ya, nanti kalau domainnya sudah dibayar, saya sudah bisa masuk ke dashboard, lalu saya bisa ngedit materi ke-10, saya akan... Sudah dibayar ya? Ya, memang bisa dibuka, tapi materi ini aku nggak bisa ngedit. Ya, nanti akan ditolong oleh suami saya, kalau materi di website saya sudah saya edit sesuai yang di laptop saya akan beritahukan ke Anda di grup ya. Pak Jamhari, shalom Pak. Shalom, selamat malam untuk Bali. Selamat malam, oh ya. Mohon maaf Pak, hari ini saya nggak bisa share yang dari website karena domainnya sedang diurus pembayarannya ya. Itu yang bisa ngurus suami saya karena pakai uang internasional PayPal atau apa itu saya kurang paham. Betul. Sementara kalau belum dibayar tuh saya nggak bisa mengedit dengan enak. Kalau saya terbiasa editor yang klasik punya yang saya udah paham. Kalau yang tampilan terbaru itu saya bingung. Jadi daripada saya senewan, udah deh biar aja nanti kita lihat dari laptop saya saja ya. Nanti materinya yang di website kalau sudah saya edit akan saya umumkan ke Anda gitu ya. Oke. Ini materi kita minggu ke-10. Saya senang sekali lihat video-video kiriman dari Bapak Jamhari ya. Ternyata Bu Wina ini praktekin juga materinya ke rumahnya dia, tapi beliau ini belum pernah kirim video dan foto ke saya. Gitu. Oke. Apakah materi saya terbaca, Pak? Masih folder. Masih folder, oke ya. Saya akan ulangi ya. Bu Wina ini, wah semangat banget Bu Wina. Oke, sudah kebaca ya Pak? Ya, sip. Ya, puji Tuhan. Mantap. Ini saya sudah belajar edit dari suami saya, Pak Jamhari, jadi sudah rapi sekali nih materinya. Puji Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tadi saya sudah doa dan praise and worship sendiri ya, karena saya mau usahakan selalu on time. Ada atau nggak ada orang, saya tetap ngajar. Oke, kita akan melihat materi minggu ke-10, judulnya Aku Milik Tuhan. Nah, saya sangat bersemangat sekali karena minggu ke-10 ini kita udah menyelesaikan materi sampai ke hari ke-70. Karena kalau minggu 10 kan kalikan 7, otomatis sampai hari ke-70.
Wow, kalau per hari ini kita jadikan satu materi sekolah mingguan, kita sudah lebih dari setahun, karena satu tahun kan 52 sampai 53 minggu. Ya, nggak apa-apa. Kalau harian, kita baru sampai ke minggu ke-10. Baik, untuk hari ke-64, bentar ya teman-teman, saya mute all supaya suaranya bisa terfokus di suara saya saja. Jadi kita sekarang sampai di hari ke-64, judulnya Aku Bukan Milik Sebuah Nama Besar. Itu bicara tentang Menara Babel. Jadi kan cerita Alkitab kita sudah sampai di Menara Babel sekarang. Nah, cerita Menara Babel ini saya kembangkan. Shalom Ibu Helga. Shalom Ibu Nina Esther. Shalom teman-teman Bina Keluarga Bahagia. Welcome home ya, selamat datang kembali ya. Nah, hari ke-64 kita belajar tentang Menara Babel. Lalu cerita Menara Babel ini saya kembangkan terus untuk menjadi materi-materi berikutnya dengan tema yang sama. Jadi kalau orang-orang yang membangun Menara Babel itu kan mencari nama. Dikatakan di Alkitab mereka mencari nama. Nah, jadi kita akan minggu ini judulnya Aku Milik Tuhan, nanti kesimpulannya di hari ke-70. Aku adalah milik Tuhan. Jadi ini kalau disusun seperti kalimat seperti ini. Aku bukan milik nama besar. Aku bukan milik kecantikan luar atau outer beauty. Aku juga bukan milik sebuah kekuasaan. Aku juga bukan milik orang banyak. Aku juga bukan milik sebuah balas dendam. Aku juga bukan milik sebuah status di masyarakat, tetapi aku adalah milik Tuhan. Jadi ini seperti rangkaian ya. Yang hari pertama di 64 ini kita belajar Menara Babel, hari ke-65 Absalom, hari ke-66 Yerobeam bin Nebat, hari ke-67 nyanyian untuk Saul dan Daud, hari ke-68 kisah Ahitofel, hari ke-69 kisah Mikal, hari ke-70 kisah Rasul Paulus. Oke, seperti itu ya. Oke, ayat Mas minggu ini Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Yuk kita buka Alkitab kita. Nanti ayat Mas kreatifnya kita pakai metode tambahannya, kita katakan yes, yes, yes gitu sebagai respon firman. Jadi kita padukan antara ayat dengan semacam kayak yel-yelnya gitu ya. Jadi kalau saya bilang Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup, tak jantung ya, hidup adalah tanda sama dengan adalah Kristus. Dan mati adalah tanda sama dengan keuntungan. Keuntungannya atau tanda plus saja ya, supaya nggak kesannya ke uang terus gitu ya. Kesannya anak-anak kok dilarikan ke uang terus gitu ya, takutnya mereka jadi mata duitan. Keuntungannya tanda plus ya. Oke, siap ya, ulangi ya. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan tanda plus kecil ya. Filipi 1 ayat 21. Apa jawab kalian? Yes, yes, yes. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa variasikan, misalnya apa jawab kalian? Yes, yes, yes. Kita ulangi lagi. Tapi setelah pengulangan yang kedua, apa jawab Melodi? Melodi tok yang bilang yes, yes, yes. Gitu. Apa jawab jam hari? Yes, yes, yes. Gitu. Jadi memadukan antara ayat yang diperkatakan dengan respon gitu ya. Kita coba di sini ya. Kita boleh nyalain videonya ya. Nanti bilang yes, yes, yes gitu ya. Sambil jarinya gini ngepalin gini ya. Yes, yes, yes. Siap ya. 1, 2, 3.
Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Apa jawab Wina? Yes, yes, yes. Bagus. Siap-siap ya yang lain ya. Ya kita ulangi lagi sama-sama nanti Bu Grace. Kalau apa jawab Helga siap ya. Apa jawab Nina, apa jawab Jamhari siap ya. 1. Jadi mereka nggak tahu kalau ini udah pengulangan kesekian. Karena kan mereka seru nanti yang mau jawab yang ditunjuk siapa gitu ya. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup ini detak jantung ya. Hidup adalah sama dengan adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Apa jawab Helga? Yes, yes, yes. Wah, Helga yes-nya cepet ya. Yes gitu. Beri tepuk tangan buat kita semua. Gitu ya, seru-seruan ya. Kalau anaknya 5, kita ulang 5 kali yang yes anaknya beda-beda, yang ke-6 sama-sama. Jadi mereka nggak terasa kalau itu diulang 6 kali gitu ya. Halo, shalom Kak Sylvia. Shalom. Yuk, sekarang kita lanjut ya. Itu ayat kita minggu ini pakai metode respon dari murid. Oke, sekarang kita lanjut ya. Persiapan ayah bunda hari ke-64 cuma butuh alat tulis sama alat perekam suara. Alat perekam suara terserah Anda ya. Bisa handphone, bisa alat perekam khusus, terserah. Lalu hari ke-65 kita membutuhkan origami, gambar absalom, gunting, rumput atau rambut jagung, lagu, kamera. Oke. Lalu berikutnya hari ke-66 kita butuh Alkitab sama kamera sama akses internet untuk membuka Alkitab Sabda. Ya. Kalau Anda bisa buka Sword atau apa terserah. Kalau saya sih terbiasa pakai Alkitab Sabda. Hari ke-67 kita membutuhkan alat tulis, kamera, HVS. Hari ke-68 kita butuh Alkitab dan kamera. Hari ke-69 mahkota dari kertas. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara kita memanfaatkan kertas-kertas bekas di rumah. Hari ke-70 kardus bekas atau kaleng bekas biskuit ya. Lalu kartu berpasangan yang sudah disiapkan desainnya, lalu kamera. Baik. Sekarang kita masuk hari ke-64. Nah, semua materi ini ada pola yang berulang. Polanya seperti ini. Kita akan kasih tahu dari hari yang ke-64 sampai hari ke-70, kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita bukan milik nama besar, bukan milik fans, bukannya milik orang banyak, bukannya milik ambisi, bukannya milik siapa-siapa. Kita ini milik Tuhan. Nah, tapi cukup berhati-hatilah untuk memberitahu ke anak-anak, misalnya gini, kita ini bukan milik nama besar. Maksudnya gini, hidup kita ini bukan kita persembahkan untuk sebuah nama besar, nama terkenal. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai anak-anak menganggap, wah berarti kalau punya nama terkenal itu dosa. Gitu. Jadi kita jelaskan ke mereka, untuk kita jadi terkenal, itu enggak dosa. Itu enggak dosa. Contohnya, Tuhan kasih tahu sama Abraham bahwa aku akan membuat namamu masyhur. Shalom Bapak Pendeta John Lee Rosang. Shalom Ibu Nina. Ya. Ya, shalom. Selamat sore, Bu. Ya, sore. Ya. Jadi saya mengikuti di perjalanan, Bu. Oh ya baik, Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya, jadi kita harus hati-hati kasih tahu ke anak-anak. Maksudnya gini, kita bukan milik A, milik B, milik C, itu artinya bukan berarti kalau kita mempunyai itu kita berdosa. Tetapi yang dimaksud kita bukan milik nama besar itu adalah hidup kita bukan kita pakai untuk mengejar itu, gitu. Maksudnya. Misalnya ini ya, saya kasih contoh supaya Anda paham dulu karena semua materi ini akan seperti itu, ya. Jadi misalnya saya punya ballpoint ini.
ballpoint ini milik siapa? Karena ballpoint terserah siapa? Ya terserah saya. Mau ballpoint ini saya pakai untuk nulis, atau kalau isinya sudah habis saya nggak beli lagi isi ulangnya lalu saya buang, ya terserah saya, ini kan punya saya gitu kan. Nah makanya kita kasih tahu anak-anak kita ini milik siapa sih gitu. Kita ini milik Tuhan gitu. Bukan milik nama besar, bukan milik kecantikan atau kegantengan kita. Jadi kita nggak perlu persembahkan hidup kita untuk memuja-muja atau mengejar itu. Walaupun kalau kita cantik itu nggak dosa. Walaupun kalau kita ganteng itu nggak dosa. Nah itu yang mau saya tekankan di awal ya teman-teman. Karena kalau kita salah ngajar, hati-hati. Jangan sampai nanti anak-anak itu mengira berarti kalau kita punya nama besar tuh nggak boleh kata Bu Grace, kita nggak boleh terkenal. Itu salah. Tapi kalau ada materi yang di salah satu harinya mengatakan kita bukan milik sebuah dendam. Lah itu bisa kita jelaskan, dendam itu dosa, adik-adik. Jadi kita pisahkan antara kita memiliki sesuatu yang bukan dosa, tapi hidup kita bukan kita arahkan untuk mencapai itu. Itu bukan tujuan hidup kita. Contoh misalnya ya, kita ini dikaruniai Tuhan kekayaan. Apakah itu dosa? Enggak. Tapi apakah hidup kita itu kita habiskan untuk mengejar kekayaan? Kalau kita nggak jadi orang kaya, terus kita stres, kita jadi gila. Lah itu salah. Tapi kalau kita kaya, itu nggak dosa. Gitu loh. Kita harus pahami ini dulu, konsep ini dulu sebelum kita ngajarkan ke anak-anak. Kenapa saya ngajarkan ini ke anak-anak membuat materi seperti ini? Karena begini, saudara. Jangan sampai anak-anak kita itu salah visi gitu. Sejak kecil tuh visinya salah. Dia kepengen jadi orang terkenal, visinya hidupnya kepengen jadi orang kaya raya. Walaupun itu nggak dosa ya, tapi maksudnya kalau itu nggak tercapai dia bisa stres gitu loh. Terus misalnya visi hidupnya kepengen menjadi orang tercantik di dunia, visi hidupnya mengejar piala sebanyak mungkin prestasi, walaupun berprestasi itu nggak dosa, tapi karena hidup kita milik Tuhan, kita harus ajari anak-anak sejak kecil tuh arahkan hidup mereka itu untuk persembahkan itu ke Tuhan. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, kita lanjut ya materinya ya. Baik, di hari ke-64 aku bukan milik sebuah nama besar. Tujuannya anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari nama besar, nama terkenal, nama termasyur. Tapi anak-anak dapat mengarahkan hidupnya sebagai milik Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Nah, my story-nya, ada nggak orang terkenal yang kamu kagumi, misalnya dia artis, atau politikus, atau presiden, atau siapapun. Suruh mereka sharing ya. Setelah itu, by bridge to story-nya, kita kasih tahu bahwa di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar penciptaan, termasuk bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Terus kita tuh bertanya, kita ini milik siapa? Nah, kita bukan milik nama besar atau nama terkenal, bukan. Jadi tujuan hidup kita bukan supaya jadi orang terkenal. Apa tujuan hidupmu? Aku ingin jadi orang terkenal di seluruh dunia. Itu nggak baik. Karena apa? Karena itu bukan tujuan hidup kita. Ya. Nah, menjadi orang yang maksudnya kalau ada orang yang kepengen terkenal terus itu nggak tercapai, dia jadi patah semangat, jadi orang yang nggak bersemangat lagi dalam hidupnya. Ya. Lah terus kalau kita bukan milik sebuah nama besar bukan jadi tujuan hidup kita, terus kita ini punya siapa? Kita punya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan, gitu ya. Terus kita akan ajak anak-anak mengenal peristiwa Menara Babel. Kita akan buka Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 Menara Babel ya. Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu batu bata itu dipakai, ya, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita suatu kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita jelaskan, adik-adik, apakah kalau menjadi terkenal atau punya nama besar itu dosa? Enggak, karena Tuhan aja bilang sama Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Tapi kalau ada orang yang aku kepengen terkenal supaya aku bisa menyombongkan diri, sombong nih loh aku orang terkenal, lah itu dosa. Ya. Jadi kalau suatu saat kita dibuat Tuhan jadi orang terkenal, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk menyombongkan diri. Banyak sekali orang yang di Alkitab itu diberi Tuhan kemasyhuran. Contoh Abraham. Contoh lain adalah Daud. Contoh lain adalah Salomo. Salomo itu kemasyhurannya sampai tingkat internasional. Seluruh bangsa-bangsa, raja-raja itu datang memberi upeti. Bahkan kemasyhurannya sampai ke negeri Ratu Sheba itu datang hanya untuk melihat hikmat Salomo. Artinya kemasyhurannya Salomo tuh kalau zaman sekarang itu tingkat internasional. Seluruh dunia tahu, padahal zaman itu belum ada internet ya. Seluruh dunia dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, semua orang membicarakan hikmat Salomo. Nah, artinya kalau menjadi terkenal tuh enggak dosa. Yang dosa adalah kalau kita mau mengejar itu jadi tujuan hidup kita, seolah-olah kalau kita nggak jadi orang terkenal tuh kita terus stres, terus kita tuh menyalahkan Tuhan, terus kita marah, terus kita merasa gagal. Lah itu nggak boleh. Ya. Nah, orang-orang Babel ini mereka cari nama, ingin terkenal, ya. Sengaja mereka berontak sama Tuhan. Ya. Mereka itu Tuhan kan sebenarnya suruh mereka berkumpul. Tuhan suruh mereka itu terserak ke seluruh bumi, artinya desentralisasi. Malah mereka itu mengumpulkan diri untuk cari nama, itu namanya sentralisasi. Tuhan inginnya desentralisasi, mereka malah sentralisasi. Ya, akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, makanya jangan punya tujuan hidup mau terkenal, walaupun nanti kalau suatu saat kamu terkenal juga tidak apa-apa, tapi bukan tujuan hidup kita. Nah, sekarang gamenya adalah membuat rekaman suara. Yuk bermain rekaman suara berbagai bahasa. Saat itu kan Tuhan kasih mereka membuat berbagai bahasa kan. Nah, kita akan membuat anak-anak membuat rekaman. Misalnya rekaman itu pakai handphone, pakai WhatsApp pun bisa ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Kita mau ajak anak-anak merekam. Kita mau ajak anak-anak merekam berbagai bahasa ya, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Jepang, tapi dalam di dalam bahasanya masing-masing. Contoh ya, kalau Jepang di sini kan Ohayo gozaimasu ya. Arigato gozaimasu kita. Arigato gozaimasu gitu aja ya, coba ya. Jadi misalnya di WA, Anda tentu tahu dong caranya bikin voice di WA ya. Misalnya bikin rekamannya pakai media WhatsApp. Saya di sini punya WhatsApp saya sendiri.
jadwal JCA, cara membuat WhatsApp sendiri gampang ya. Anda bikin grup 2 orang aja, lalu orang lain Anda keluarkan. Jadi di grup itu tinggal Anda sendiri. Itu enak, kita punya WhatsApp sendiri. Contoh kita bikin rekaman dengan ini ya, anak-anak kita ajak rekam ya. Ohayo gozaimasu. Itu bahasa Jepang ya. Nanti kita dengarkan sendiri lagunya, Pak, suaranya. Tunggu ya. Ini masih proses. Nah, misalnya gitu. Terus kalau bahasa Belanda, danke. Nah, gitu. Seperti itu. Di sini sudah saya ketikkan bahasa-bahasa asingnya. Tapi kalau kita nggak tahu cara bacanya gimana? Kita bisa pakai suara yang dikeluarkan oleh Google Translate. Saya ajari caranya ya. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu caranya. Kita buka saja Google. Seperti ini misalnya. Kita buka Google. Ya. Lalu kita ketik Google Translate. Apakah layar saya kebuka, Pak Hari? Kebuka ya layar saya ya. Di sini kan ada banyak bahasa-bahasa nih. Kalau Anda mau pilih bahasanya, bisa klik di sini muncul bahasanya A sampai Z dari negara mana. Kalau Anda nggak mau ketik bahasanya, ketik aja sembarangan walaupun nggak bahasa Inggris, misalnya di sini danke. Nah, di sini ada tulisan terjemahan dari Jerman. Anda klik aja Jerman, dia akan berubah di sini Jerman. Kalau kepengen tahu cara bacanya, ini terjemahannya ke Indonesia menjadi kata terima kasih. Kalau kepengen tahu cara bacanya, Anda tinggal klik yang gambar ini, voice ini. Kedengaran nggak? Kalau ini? Oke. Jadi kalau dari materi saya tadi, misalnya kita mau kata bahasa Jawa ya. Matur nuwun, ini ya dari bahasa Jawa ya. Kita mau dengar cara bacanya. Oh, enggak ada. Oh, Olga adalah. Jadi anak-anak bisa kita ajari mengeluarkan suara dari berbagai bahasa. Misalnya nih ya. Misalnya tadi yang di materi saya apa misalnya? Ini ya, salah satu aja kita ketik di sini ya. Toda ini ya, Toda ya misalnya ya. Ini bahasa Ibrani ya. Kita akan coba Google Translate-nya dia cara bacanya gimana. Ketik aja Toda. Oh, ini Toda yang Spanyol. Terima kasih. Iya, oke, kita coba yang Spanyol, kita klik dulu nanti muncul gambarnya trompet ini atau apa megafon ini, kita klik ya. Toda. Gitu. Toda. Ini bahasa Spanyol artinya semua. Kalau terima kasih beda lagi. Kita mau klik di sini ya. Misalnya kata terima kasih. Sekarang kita mau keluarkan bahasa Spanyolnya. Ya, gracias. Coba yang bahasa Serbia. Malam. Coba yang bahasa Tatar. Oh, enggak ada di sini. Ibrani. Iya, Yoruba. Oh, enggak ada di sini. Ya, enggak keluar suaranya. Yang terkenal aja negaranya coba ya. Arab. Oh, Sukran jazilan. Nah, itu bahasa Arabnya terima kasih ya. Sukran jazilan. Nah, anak-anak suruh belajar dari sini, terus mereka suruh bikin rekamannya dengan suara mereka sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau yang di dalam draft saya itu Anda nggak tahu cara bacanya, kita minta bantuan Google Translate. Oke, saya mau buka galeri dulu. Berapa banyak di antara Anda yang baru pertama kali ini belajar mengeluarkan suara dari Google Translate? Yang baru pertama minta reaction-nya kayak gini. Jempolnya mana? Oh, Bu Sylvia baru pertama kali ini ya, tahu caranya mengeluarkan suara dari Google Translate ya. Pak John Lee mungkin udah tahu ya. Bu Wina udah tahu, kalau orang kantoran tahu nih. Bu Helga, tahu nggak Bu Helga? Oh. Iya tahu Bu.
Baru kali ini atau udah tahu? Udah tahu. Udah tahu. Anak sering itu soalnya sering nyoba, mereka suka belajar bahasa. Jadi mereka udah sering, saya juga sering lihat mereka. Biasanya itu yang dipelajari Korea ya? Anak saya suka bahasa Jepang ya, sama Korea. Oh, Jepang sama Korea ya, lagi tren sekarang belajar bahasa Korea ya. Oke. Jadi itu caranya, kita akan ngajak anak-anak rekam. Nanti kita jelaskan ke mereka seperti ini. Kesimpulannya mana ya tadi ya? Kita akan merekam kata terima kasih dalam berbagai bahasa. Untuk kita bisa berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Hidup kita persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk mengejar nama besar. Makanya kita pilih kata terima kasih ini. Terima kasih ini ungkapan untuk kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Jadi enggak yang semata-mata menara Babel, bahasa banyak terus kita belajar bahasa, bukan hanya itu. Tapi setiap kali kita belajar kata terima kasih dalam berbagai bahasa, ingat hidup kita milik Tuhan, bukan milik nama besar. Kayak orang-orang Babel tuh mereka mengejar nama, mereka mencari nama. Tuhan nggak suka kayak gitu, karena semua kemuliaan tuh hanya bagi Tuhan. Nah, kalau suatu saat kita jadi orang terkenal, ya nggak masalah, tetap kita persembahkan untuk Tuhan. Retelling story-nya adalah kita pakai rekaman suara mereka tadi, pada saat habis terakhir terima kasih, suruh mereka putar rekaman-rekaman mereka. Oke. Itu ya, kita masuk ke hari berikutnya, yaitu hari ke-65, kita belajar hidup kita bukan milik sebuah kecantikan. Terus sekarang kita tanya, apakah menjadi cantik atau cakep itu dosa? Tidak. Kalau kita cakep atau cantik, kita nggak dosa. Tetapi hidup kita bukan untuk mengejar itu. Ada nggak sih Bu Grace orang yang kayak gitu? Ada. Saking kepengen langsingnya, dia sampai makannya dietnya keterlaluan, sampai dia kena penyakit yang membuat dia tuh kurusnya luar biasa seperti tiang listrik gitu kurusnya. Ada yang sampai dia kalau udah makan dia gosok-gosok sendiri tenggorokannya supaya makanannya, mohon maaf, ditumpahkan lagi, dengan demikian dia bisa makan tapi dia bisa tetap langsing. Ngapain sih orang-orang kayak gitu tuh? Karena dia di dalam hidupnya mengejar kecantikan. Dia berpikir hidupnya itu milik sebuah kecantikan. Jadi dia persembahkan hidupnya untuk kecantikannya, untuk kegantengannya. Di Alkitab kita belajar contohnya adalah Absalom. Kita akan lihat. Tapi kita tegaskan ke anak-anak, kalau kamu lahir itu cantik, kamu tuh ganteng, itu nggak berdosa, boleh. Jadi orang cantik, jadi orang ganteng tuh boleh. Malah kita harus merawat tubuh kita. Mandi, keramas, gosok gigi, bersihin telinga, terus kita potong rambut, rapi-rapiin, kita pakai hand body, kita pakai skincare dan sebagainya, itu bagus supaya tubuh kita terawat. Itu nggak berdosa, boleh. Tetapi yang berdosa adalah kalau hidup kita nggak seimbang, kita terlalu memperhatikan kecantikan luar, tapi di dalam hati kita ini nggak cantik, karakter kita tuh buruk, hidup kita itu nggak memuliakan nama Tuhan. Seperti Absalom, jadi luarnya cantik, tapi dalamnya itu busuk. Kayak orang-orang Farisi yang ditegur Yesus tuh, hei, kamu tuh seperti kuburan, luarnya dilabur putih, padahal dalamnya penuh dengan ulat-ulat. Nah, kayak gitu dosa kemunafikan ya. Kita ajari ke anak-anak, yaitu tokoh Absalom. Ya, tokoh Absalom adalah orang yang sangat mengejar kecantikan luar ya. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya loh. Absalom kan laki-laki kok dibilang cantik. Saking gantengnya sampai dibilang cantik. Alkitab nggak pakai kata tampan, tapi pakai kata cantik. Saking gantengnya ya kan. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Wih, luar biasa nggak ada cacatnya.
apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Wih, setahun sekali dia potong rambut. Jadi kalau zaman sekarang ini dia pria metroseksual. Artinya pria yang rajin ke salon ya. Kalau zaman sekarang itu pedicure lah, manicure lah, terus perawatan rambut lah, perawatan kulit lah, cowok tapi kok habiskan uang banyak hanya untuk ke salon gitu ya. Kalau zamannya Absalom dulu mungkin belum ada salon, tapi rambutnya dipanjangin setahun sekali dipotong karena rambutnya saking indahnya, saking tebalnya rambutnya nggak ada tipis-tipisnya sama sekali, habis dipotong ditimbang. Itu jadi ritualnya aja, di kebiasaannya Absalom tiap tahun ngurusin rambut. Bayangin tuh, orang yang sangat outer beauty banget ya Absalom itu ya. Nah, tetapi karakternya parah anak-anak, sifatnya parah. Kita jelasin ke mereka, Absalom itu dendam kepada Amnon. Karena Amnon pernah berbuat tidak sopan kepada Tamar, adik kandungnya Absalom. Ya, dia menyimpan dendamnya itu sampai 2 tahun. Setelah itu Amnon tuh kakaknya yang berbuat nggak sopan sama adiknya itu dibunuh sama dia. Setelah itu dia melarikan diri, itu berarti nggak bertanggung jawab. Terus dia pernah membakar ladangnya milik Pak Yoab. Padahal Pak Yoab itu lebih tua, dia nggak menghormati orang lebih tua, kurang ajar. Ladangnya punya orang kok dibakar, ya kan? Mentang-mentang dia anak raja, tapi kan nggak boleh kayak gitu. Terus dia membuat rencana jahat untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya, mengkhianati ayahnya sendiri, atau kalau kepada anak besar, lebih besar kita bisa pakai istilah kudeta, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi pada Absalom? Tersangkutlah kepala Absalom pada dahan-dahan pohon terbentin, karena dia menunggangi Bagal saat dia berperang melawan ayahnya. Nah, makanya hidup kita jangan dihabiskan hanya untuk mengejar kecantikan atau ketampanan, seolah-olah itu yang paling penting dalam hidup kita. Ya, oke, kita harus belajar mengembangkan kecantikan tidak cuma luar aja, tapi juga dalam. Ya, dalamnya itu yaitu sifat-sifat yang baik kita kembangkan, kebiasaan-kebiasaan yang baik kita kembangkan, jangan seperti Absalom. Nah, nanti keterampilannya teman-teman, di sini sudah ada gambar Absalom. Anda bisa print, lalu Anda bisa pakai rambut jagung atau bunga rumput. Kalau saya printnya langsung di kertas origami supaya bagus, nanti ditempel di karton tebal. Karton tebalnya Anda nggak harus beli, pakai aja buku pelajaran anak-anak tahun lalu, sampulnya bisa kita pakai, kita manfaatkan. Ya, supaya bagus, sampulnya itu kan ada gambarnya, itu bagian dalamnya. Yang polosnya itu yang bagian luarnya. Jadi supaya kartu-kartu Absalomnya ini tetap tebal gitu ya. Kalau Anda print di origami, Anda harus masukkan ukuran origaminya ini berapa, ke printernya, ke sebelum diperintah print itu Anda masukkan ukurannya supaya nanti bagus hasilnya. Seperti ada bingkainya gitu pinggirnya. Setelah itu kita tempelkan bunga-bunga rumput atau rambutnya jagung, kita tempelkan pakai lem. Pakai lemnya saya sarankan yang uhu seperti ini, lem basah. Jangan lem kertas ya, kalau lem kertas kurang bisa lengket. Lem uhu yang kayak gini. Terus poninya ini bisa digunting, panjangnya, ujungnya, bawahnya ini bisa dirapikan gitu. Nah, saya senang dulu waktu membuat ini ya, waktu saya membuat alat peraga ini saya senang sekali karena apa? Pada saat gunting poninya, pada saat gunting bawahnya itu saya seperti, bayangkan diri saya seperti stylist gitu loh. Orang yang di salon yang motong-motong rambut gitu loh. Nah, terserah anak-anak, yang penting rambutnya panjang, mau di model bawahnya di shaggy lah, atau di zigzag atau apa, nggak apa-apa. Kita bisa pakai rambut jagung. Jadi beli jagung, diambil rambutnya, dikeringin dulu sampai kering di matahari biar nggak basah. Setelah itu hari H kita akan tempelkan di gambar Absalom. Nah, ini namanya kolase. Kolase itu adalah gambar datar yang diberi benda timbul sehingga gambarnya itu seolah-olah hidup. Nah, itu namanya kolase ya, teknik kolase. Wah, seru banget. Wah,
saya pernah praktek materi ini, anak-anak seneng sekali gunting poninya, membuat stylish rambutnya ini, gitu ya. Dan bunga rumput nih banyak, saudara. Cari di jalan-jalan banyak. Kalau nggak pakai bunga rumput, Anda pakai rambut jagung juga boleh, lebih gampang lagi. Tinggal beli di pasar yang masih ada bungkus jagungnya, masih ada kulitnya. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk hari ke-66. Aku bukan milik sebuah kekuasaan. Kita akan belajar dari seorang bernama Yerobeam bin Nebat. Nah, untuk Yerobeam bin Nebat ini ada komentar di dalam Alkitab yang selalu diulang-ulang. Alkitab selalu mengomentari begini. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Jadi Alkitab selalu mengatakan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi kita kasih tahu. Jadi ceritanya gini ya. Bangsa Israel kan terbagi dua kerajaan tuh. Ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu pada saat Salomo itu mati dipimpin oleh anaknya Salomo bernama Rehabeam. Tapi kerajaan Israel itu dipimpin oleh orang bernama Yerobeam bin Nebat. Ya, gampang ya kalau ada yang bin Nebat, Yerobeam bin Nebat itu yang bukan keluarganya Saul, tapi kalau yang Rehabeam itu yang cucunya Saul. Bukan keluarganya Daud, tapi itu cucunya Daud ya. Rehabeam itu cucunya Daud, anaknya Salomo gitu ya. Nah, ceritanya si Yerobeam bin Nebat ini yang memimpin suku-suku yang lain selain suku Yehuda dan Benyamin ini, dia ketakutan kalau bangsa Israel selalu pergi ke tempat ibadah ke Yehuda, selalu beribadah di sana, selalu ke sana karena dia takut ditinggalkan oleh bangsa Israel. Dia membuat patung supaya bangsa Israel itu nyembah patung itu aja, nggak usah pergi ke kerajaan Yehuda gitu loh. Artinya Yerobeam bin Nebat ini hidupnya diarahkan untuk dia itu kepengen jadi orang yang berkuasa, punya kekuasaan. Nah nanti anak-anak kan saya lupa tadi jelaskan yang ini. Anak-anak kan nanti kita ajari yang My Story ini ya. Pernahkah kamu menjadi pemimpin, misalnya jadi pemimpin barisan, pemimpin kelompok, ketua kelas, ketua regu, pemimpin pujian, dan lain-lain? Pernah. Bagaimana rasanya kalau orang-orang langsung ikuti apa yang kamu katakan? Siap, gerak. Semuanya siap. Lencang depan, gerak. Semuanya lencang depan. Wah, enak ya. Kalau semua orang mengikuti kata-kata kita, itu namanya berkuasa. Nah, kita jelasin dulu ke anak-anak berkuasa itu apa. Setelah itu baru kita jelaskan Yerobeam bin Nebat ini orang yang hidupnya adalah ditujukan untuk mencari kekuasaan. Makanya dia sampai menyuruh bangsa Israel itu menyembah patung yang dia dirikan supaya mereka nggak usah pergi ke Yehuda, supaya dia tetap berkuasa atas mereka. Nah, gamenya adalah kita ajak anak-anak untuk membuka www Sabda, suruh mereka ketik Yerobeam, lalu suruh mereka hitung Yerobeam bin Nebat waktu dibahas di Alkitab, gara-gara dialah orang Israel berbuat dosa, itu tuh berapa kali kemunculannya. Oke ya, bagi teman-teman yang belum tahu Sabda Alkitab, saya akan coba ajak kalian Anda browsing ya. Jadi ketik aja di Google ini Alkitab Sabda. Kalau sudah muncul paling atas, kita klik saja. Setelah itu anak-anak suruh ketik di sini. Yerobeam bin Nebat. Klik. Nah, ini muncul kan Yerobeam bin Nebat banyak sekali. Suruh mereka hitung. Yang Alkitab membahas gara-gara Yerobeam bin Nebat inilah orang Israel berdosa. Oh, ini ya, ada nih ya. Di ayat 2 Raja-Raja 3 ayat 3. Mana lagi? 2 Raja-Raja 14 ayat 24. Mana lagi? 2 Raja-Raja 15 ayat 24. Mana lagi? Woi, banyak anak-anak suruh hitung. Woi, Alkitab banyak sekali menulis
mengakibatkan orang Israel berdosa, gitu terus. Mereka suruh hitung berapa kali totalnya. Kalau halaman ini habis sampai bawah, kita bisa klik yang segitiga di bawah kanan ini. Kita klik untuk masuk ke halaman berikutnya ini. Kalau masih ada segitiga lagi kanan, kita masuk lagi terus. Kalau sudah nggak muncul Yerobeam bin Nebat, berarti itu bukan Yerobeam yang itu ya, mungkin Yerobeam yang lain. Nggak usah sebanyak ini. Yang diperlukan saja. Kembali ke halaman 2, klik di sini. Kembali ke halaman 1, klik di sini. Atau klik sebelumnya tadi. Oke. Ajak anak-anak search. Artinya kalau zaman saya kecil dulu, saya belajar membuka concordance yang berupa buku. Tapi sekarang concordance itu berupa elektronik. Sehingga anak-anak kita kan lebih akrab dengan gadget. Lebih akrab dengan digital. Oleh karena itu kita ajak daripada mereka pakai gadgetnya hanya untuk ngegame, terus ajari mereka membuka www Sabda. Atau Alkitab elektronik juga bisa. Ketik Yerobeam bin Nebat, nanti akan muncul semua ayat yang memunculkan kata Yerobeam bin Nebat. Gitu ya, itu gamenya kita untuk hari ini. Lalu setelah itu kita masuk ke hari berikutnya. Hari berikutnya, aku bukan milik orang banyak. Aku bukan milik orang banyak. Kita akan bercerita tentang Daud dan Saul. Yuk kita buka 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai ayat 12. 1 Samuel 18 dari ayat 6 aja ya. Dari ayat 6 sampai ayat 12, minta Bapak Jamhari boleh bacakan buat kita, Pak. Oh, sudah nggak ada di sini beliau? Oke, Bu Helga ya. Bu Helga tolong bacakan 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat 9. Sampai ayat berapa tadi ya? Sebentar ya. 1 Samuel 18. Ayat 6 sampai ayat 12. Benar, Bu. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Maaf, 1 Samuel 18. Ya, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat 12. 12. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan, katanya. Saul mengalahkan, jadi pengen nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan. Di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Iya, terima kasih Ibu. Jadi di sini dijelaskan, kenapa sih Saul tuh ngejar-ngejar Daud?
Kenapa sih Saul tuh mau membunuh Daud? Sepele sebenarnya. Cuma gara-gara nyanyian para fans gitu. Fansnya mereka pada nyanyi, weh, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Misalnya gitu ya. Saya nggak tahu lagunya kayak gimana tuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul cuma beribu-ribu, misalnya gitu. Aduh, Saul panas kupingnya tuh, hatinya kurang asem ya katanya. Kalau Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, aku cuma beribu-ribu. Lama-lama bisa-bisa dia gantiin aku jadi raja ini, bisa-bisa dia lama-lama terlalu banyak fans, lama-lama aku nggak jadi lagi nih, gitu. Itu yang ditakutkan oleh Saul. Jadi Saul nih hidupnya itu diarahkan untuk menjadi milik sebuah fans. Ada orang-orang yang hidupnya itu dipersembahkan untuk fansnya. Misalnya fansnya ngomong, kamu kalau pakai brewok nggak bagus ya, langsung dicukur. Fansnya bilang, ih kamu kalau pakai jas tuh terlalu resmi, pakai tuh kasual. Dia pakai kasual terus. Fansnya itu ngomong, aduh, kenapa kamu kerja di situ? Jangan kerja di situ dong, di agensi itu, agensi yang sana dong, ngikut. Pokoknya supaya nggak mengecewakan fans, apa yang diminta oleh fans ikuti semua, gitu. Nah, seperti Saul ini hidupnya diarahkan untuk jumpa fans. Kalau dia mulai kehilangan pamor di depan fansnya, dia bisa sampai mau membunuh Daud. Gara-gara iri. Gara-gara dengki. Gara-gara dia kayak takut kesaingan gitu. Dia kayak takut hidupnya nggak berpengaruh lagi. Dia takut kalau hidupnya itu kehilangan penggemar gitu. Ya. Coba Anda perhatikan ayat ini. Startnya bagaimana Saul yang tadinya menyayangi Daud. Yang ada loh ayatnya, waktu Daud belum sampai di ayat ini, Daud itu kan menjadi pembawa senjatanya Saul, ajudan. Jadi pembawa senjatanya Saul, dan Saul itu menyayanginya. Ada ayatnya, cuma saya nggak siapkan ayatnya. Saul yang tadinya menyayangi Daud, Saul yang tadinya menjadikan Daud itu ajudannya, menjadikan Daud itu pemusik istana yang membuat dia itu tenang. Kalau dia itu lagi kerasukan dia jadi tenang. Kalau Daud itu main kecapi, bisa-bisanya mau bunuh Daud itu kan parah ya. Padahal Daud lagi main kecapi buat dia tenang, malah ditancapkan ke tembok. Untung Tuhan melindungi Daud. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, itu kita lihat di sini. Punya fans itu dosa enggak? Enggak. Ada tokoh Alkitab yang punya fans. Yuk kita lihat ayatnya. Di 2 Samuel 23 ayat 1. Saya akan bacakan ya. 2 Samuel 23 ayat 1. Ternyata ada tokoh Alkitab yang punya fans juga ada. 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Anda bisa bayangkan pemazmur yang disenangi di Israel. Disenangi itu berarti apa? Banyak fansnya. Banyak orang Israel yang suka sama mazmur-mazmurnya Daud. Mazmur-mazmurnya Daud banyak penggemarnya, banyak yang menyanyikan. Makanya dikatakan di Alkitab pemazmur yang disenangi di Israel. Dosa nggak sih? Ya enggak. Kadang-kadang kita memang punya fans, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa adalah kalau kita jadi sombong. Yang dosa adalah kalau kita pakai fans-fansnya kita itu untuk kita manipulasi mereka, kita manfaatkan mereka, terus kita istilahnya fans-fans kita itu kita peras mereka, lah itu salah ya. Terus misalnya hidup kita kalau kita sudah tua, udah keriput, nggak jadi artis lagi, nggak punya fans lagi, terus kita jadi stres, lah itu salah. Tapi kalau punya fans itu nggak berdosa. Daud aja punya fans, ya kan. Yang berdosa adalah kalau menjadikan itu tujuan hidup kita, kayak gitu loh. Akhirnya menggeser Tuhan dari hidup kita. Konsep ini memang dalam ya teman-teman. Kita bagikan ke anak-anak dalam supaya apa? Supaya visi mereka itu nggak salah.
Supaya kalau mereka lihat artis tuh mereka nggak, aku kepengen terkenal kayak artis itu, suatu saat nggak tercapai, lah dia bisa kecewa sama Tuhan. Atau misalnya dia lihat orang kaya, aku harus jadi kaya kayak dia. Suatu saat nggak tercapai, dia bisa gila gitu. Terus dia misalnya, aku kepengen jadi orang tuh yang banyak fansnya gitu. Suatu saat nggak tercapai, dia bisa stres. Makanya teman-teman memang ini agak sulit diajarkan ke anak-anak karena filosofinya terlalu dalam, tetapi kita memutuskan untuk mengajarkannya. Kenapa? Supaya mereka jangan sampai dari kecil sampai besar nggak ada yang mengkoreksi kalau visi hidup mereka itu salah. Cara kita mengkoreksi apa? Ya pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan yang salah. Ya, Saul hidupnya ngeri ya. Dia mau melakukan apa saja asal orang yang dia anggap mengganggu popularitasnya itu, mengganggu fans-fansnya itu, dia singkirkan, dia bunuh. Dia ingin membunuh Daud. Ngeri ya. Nah, Daud aja nggak bersalah dikejar-kejar. Nah, kita akan game. Gamenya seperti ini. Coba saya sebut nama dulu di sini ya. Siapa yang mau saya ajak bermain game nih? Bu Wina ya. Bu Wina siap menjawab ya. Tapi jangan lihat contekan ini. Benar-benar lihat di Alkitab ya. Bu Wina, buka pasal 5 ayat 6. Sebutkan kata kelima. Pasal 5 ayat 6. Kalau ada dan lalu itu semua juga dihitung kata-kata sambung. Kata ke-6 ya. Hitung kata kelima. Kehidupan. Bagus. Sekarang Bu Wina lanjut. Kejadian 42 ayat 11. Kata kedua. Kejadian 42 ayat 11. Kata kedua. 42 ayat 11. Kata kedua ini. Ini. Oke, jadi disambung tadi apa? Kehidupan ini. Lanjut. 1 Tawarik 27 ayat 33. 1 Tawarik. Nah, dengan demikian anak-anak jadi akrab sama Alkitab mereka. 1 Tawarik 27 ayat 33. Kata kedua. Kata kedua. 1 Tawarik 27 ayat 33. Kata kedua. Kata kedua adalah 1 Tawarik 27 ayat 33. Oh ya, adalah. Jadi lanjutannya apa tadi? Kehidupan ini adalah. Oke, lanjutannya apa? 1 Korintus 3 ayat 23. Kata keempat. 1 Korintus 3 ayat 23. Kata keempat. Harus cepat ya. 3 ayat 23 kata keempat. 1, 2, 3. Milik. Kehidupan ini adalah milik. Sekarang ayat yang sama. 1 Korintus 23 ayat 3 ayat 23 kata ke-5. Kristus. Jadi kalau disambung tadi apa? Kehidupan ini adalah milik Kristus. Milik Kristus. Jadi anak-anak cepet-cepetan langsung tulis kehidupan. Buka Alkitab cepet-cepetan, tulis ini. Wah, ini. Jadi siapa yang cepet dapat poin, siapa yang menang dapat hadiah. Hadiahnya apa? Senyuman termanis dari Mama. Hadiah nggak selalu harus yang mahal ya. Senyuman termanis, cium pipi kanan dan kiri oleh Mama, boleh. Ya, nanti hadiahnya adalah boleh mengambil makan malam paling pertama kali. Oh, mereka senang. Atau gini, boleh mengambilkan piring untuk seluruh keluarga. Kalau buat kita kan itu beban ya. Tapi kalau buat mereka kehormatan. Ini piringnya Mama. Semua orang nggak boleh ngambil piring. Yang boleh ngambil piring Melodi loh. Itu anak-anak malah senang hadiah. Itu kayak gitu. Dia seperti merasa, weh, orang-orang nggak boleh ngambil piring. Aku yang ngambilin. Nah, gitu. Jadi konsep kita tentang hadiah itu jangan selalu harus membelikan sesuatu yang mahal. Ini bisa dilombakan ya. Kita akan ngajarin mereka yang ini tadi ya, yang hidup kita milik Kristus. Ini cuma game ayat Alkitab ya, sama kertas, sama alat tulis bisa disiapkan.
Kita lanjut masuk ke hari yang ke-68. 68, aku bukan milik sebuah dendam. Nah, kalau yang ini kita akan jelaskan dendam itu dosa. Kalau yang tadi kan kita jelaskan ketenaran itu enggak dosa. Kecantikan itu enggak dosa. Apalagi tadi punya fans itu enggak dosa. Tapi kalau saat ini kita bahas kehidupan bukan milik dendam, nah itu kita jelaskan dendam itu dosa. Nah, gitu ya. Tolong dipelajari materinya dengan teliti ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah ngajar ke anak-anak. Oke, untuk kita jelaskan bahwa hidup kita tujuannya bukan untuk membalas dendam, itu bisa kita pelajari dari kehidupan seorang bernama Ahitofel. Nah, metodenya hari ini, metode kreatifnya adalah game pergantian suara. Kita ajak anak-anak untuk bermain mengubah-ubah suara mereka ya. Yuk kita buka dulu 2 Samuel 17 ayat 23. 2 Samuel 17 ayat 23. Bacalah dengan suara penyiar berita radio. Kira-kira seperti ini ya. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangilah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Weh, kayak penyiar radio gitu ya. Jadi ada intonasinya. Bacanya nggak yang gini. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, gitu ya. Coba kita mau percobaan nih. Kak Debi, saya mau dengar suaranya Kak Debi nih, yang kayak penyiar radio ya, 2 Samuel 17 ayat 23, satu ayat aja. Kayak penyiar radio ya. Pemirsa di rumah, ketika dilihatnya, pendengar di rumah, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasanginya lah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Weh, gitu ya. Bisa nggak Kak Debi? Mana nih Kak Debi? Kak Wina aja deh. Kak Wina. 2 Samuel, Oh, 2 Samuel 11, Kak 2 Debi. Samuel 11 ayat 23. Ayat 23. Silakan Kak Debi. 2 Samuel 17 ayat 23 ya. Iya. 17 ayat 23. Oke. Suara saya jelas ya? Pendengar di rumah gitu. Ya. Oke. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangilah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Yeah. Keren banget Kak Devi. Jadi kita ngajarin di bagian ini anak-anak siapa yang mau bacanya kayak penyiar radio loh ya intonasinya. Saya. Siapa lagi? Saya. Ya udah gantian. Mau nggak mau mereka baca ayatnya berapa kali. Thank you ya Kak Devi. Nah itu ya. Lalu setelah itu kita akan jelaskan kenapa Ahitofel ini mati gantung diri atau bunuh diri. Ya. Karena dia ini dendam sama Daud. Ya. Mati sampai dendam sampai dibawa sampai mati ya. Kita akan jelaskan di sini Ahitofel. Jadi saya akan jelaskan di sini supaya teman-teman tahu karena ini mungkin jarang dibahas. Ahitofel ini adalah penasehatnya Raja Daud. Ahitofel ini adalah sahabatnya Raja Daud. Ya. Dan pada saat Ahitofel itu nantinya bunuh diri mati, untuk menggantikan Ahitofel ini harus digantikan oleh 2 orang. Karena Ahitofel ini termasuk orang yang jenius, walaupun arti nama Ahitofel itu adalah saudaraku adalah kebodohan. Ya itu nanti ada materinya sendiri ya, tentang pemulihan luka batin ya. Nah, Ahitofel ini punya anak namanya Eliam. Eliam ini adalah salah satu pahlawan Daud. Ya. Eliam ini punya anak lagi namanya Batsheba. Batsheba ini seorang istri dari orang bernama Uria. Nah, pada saat orang-orang biasanya berperang, Daud nggak ikut perang, dia naik ke sotor istananya, dia lihat ada perempuan lagi mandi.
Dia panggil perempuan itu datang ke istana, dia perlakukan perempuan itu dengan tidak sopan, padahal itu bukan istrinya. Nah, perempuan itu ternyata bernama Batsyeba. Siapa Batsyeba ini? Istri Uria. Siapa Batsyeba ini? Batsyeba binti Eliam. Siapa Eliam ini? Eliam anaknya Ahitofel. Artinya yang diperlakukan Daud tidak sopan ini, yang bukan istrinya ini, yang namanya Batsyeba binti Eliam ini adalah cucunya Ahitofel. Nah, Ahitofel kan penasehat raja, sahabat raja, jadi dia sering bersama-sama dengan Raja Daud, tapi dia dendam. Cucuku dikerjain. Dia dendam sama Daud. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau dia dendam sama Daud? Karena yang anaknya Daud yang namanya Absalom ini memberontak sama Daud. Ingin menggulingkan pemerintahan ayahnya jadi raja. Jadi Absalom ini memberontak, dia dekati bangsa Israel, dia gosok-gosok bangsa Israel. Raja Daud tuh nggak baik, kalau kamu menghadap aku, keputusanku pasti adil. Kalau Raja Daud tuh nggak adil, gini-gini, dia jelekin ayahnya sendiri. Akhirnya setelah 2 tahun, Absalom ini memberontak. Waktu Absalom ini memberontak, yang namanya Ahitofel ini tadi, dia memihak kepada Absalom, nggak memihak pada Daud. Padahal bangsa Israel tuh semuanya tahu kalau Absalom ini orangnya jenius, apapun yang dia nasihatkan tuh bisa sama dengan keputusan Urim dan Tumim. Yang dia nasihatkan tuh sama dengan yang Tuhan katakan. Gitu selama ini begitu ya. Tapi orang Israel udah percaya dengan adanya Ahitofel ini memihak ke Daud, persepakatannya itu menjadi semakin kuat. Maksudnya kejahatan mereka untuk memberontak ke Daud itu semakin kuat. Lalu apa yang terjadi? Ahitofel nih nasihatkan sama Absalom. Absalom, gundik-gundiknya papamu itu, istri-istri simpanannya papamu itu, kamu kerjain aja lah, perlakukan aja mereka dengan tidak sopan di sotoh istana. Kenapa kok Ahitofel memberi nasihat gitu ke Absalom? Karena dia dendam. Karena peristiwa di mana cucunya itu diperlakukan nggak sopan sama Daud itu berawal dari sotoh istana. Jadi dia pengen supaya Absalom itu, dia pakai tangannya Absalom untuk membalas dendam. Yang kedua, dia kasih nasihat Absalom lagi. Dah, kalau mau melawan papamu, aku aja yang maju. Aku akan bunuh papamu dengan tanganku sendiri. Kenapa kok Ahitofel gitu? Dia kan sahabatnya Daud. Dia kan penasehatnya Daud. Kenapa dia ingin bunuh Daud dengan tangannya sendiri? Karena dia dendam. Karena dia itu punya anak Eliam, Eliam punya anak Batsyeba, Batsyeba itu diperlakukan nggak sopan. Seharusnya gimana? Seharusnya harus mengampuni. Walaupun Daud berbuat salah, dia harus mau mengampuni. Sedangkan Daud aja udah minta ampun sama Tuhan. Lalu waktu Uria mati di medan perang aja, Daud mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Ya kan, Daud bertanggung jawab, diambil menjadi istrinya. Walaupun itu juga merebut istri orang dengan cara yang jahat juga, ya kan. Tapi maksudnya saya menafsirkan anak-anaknya Batsyeba bersama dengan Uria, 3 orang anaknya itu diangkat oleh Daud menjadi anaknya. Itu tafsiran saya ya. Untuk menjelaskan itu baca 400 halaman. Rahasia di balik silsilah Yesus Kristus saya nggak bisa menjelaskan sekarang, itu seperti sesi di dalam sesi nanti ya. Jadi itu tafsiran saya. Artinya Daud itu sebenarnya punya rasa tanggung jawab. Nah, itulah yang dinamakan dendam. Jadi gara-gara idenya atau usulannya dia untuk memerangi Saul itu, aku akan bunuh Saul dengan tanganku sendiri, itu ditolak sama Absalom. Dia nggak setuju usulannya Ahitofel yang kali ini nggak disetujui. Ahitofel dendamnya nggak bisa terbalaskan. Dia seharusnya kepengen membunuh Daud dengan tangannya sendiri, itu nggak bisa terbalaskan. Akhirnya dia bunuh diri. Makanya hidup itu jangan dipenuhi dengan dendam, harus mau mengampuni. Ini kita ajarkan ke anak-anak. Orang yang tujuan hidupnya membalas dendam, kalau itu nggak terbalaskan dendam kesumatnya itu, bisa saja dia malah membunuh dirinya sendiri. Ya. Jadi ayat-ayatnya ini tolong Anda baca ya, karena ini jarang dikhotbahkan. Tolong Anda baca ayat-ayatnya supaya lebih paham tentang kehidupan Ahitofel ini. Oke, kita lanjutkan hari berikutnya, yaitu hari ke-69.
hidup ini bukan milik sebuah status. Nah, kita jelaskan ke anak-anak, status itu apa sih? Status itu adalah cara masyarakat atau cara orang banyak itu menilai atau melihat kita. Misalnya, statusnya orang kaya atau orang miskin. Statusnya apa itu namanya, bangsawan berdarah biru atau rakyat jelata. Statusnya pegawai negeri atau pegawai swasta gitu, atau wira swasta. Itu namanya status ya. Statusnya, jadi apapun yang dilihat orang tentang kita saat ini, misalnya sudah menikah atau belum, statusnya anak yatim piatu misalnya gitu. Statusnya apa gitu ya, jomblo atau apa, pokoknya banyak ya statusnya. Ada orang yang hidupnya itu dipertaruhkan, hidupnya dipersembahkan untuk mempertahankan status. Statusnya apa dia pertahankan mati-matian. Ya, kita belajar di Alkitab, yaitu seorang bernama Mikal. Mikal ini siapa? Mikal ini adalah istrinya Daud. Kita lihat, Anda nanti baca ayat-ayatnya di materi ini. Jadi waktu Daud itu menari-nari di depan tabut Allah, itu tuh ada ayat yang menyebutkan Mikal itu mengecam Daud. Kenapa engkau menelanjangi dirimu? Padahal Daud tuh nggak telanjang. Karena ada ayat lain yang menyebutkan Daud tuh mengenakan baju efod pada saat dia menari-nari di depan tabut Allah. Pada saat tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, ke Bukit Sion. Nah, sekarang kita perhatikan, kenapa kok Mikal itu menyebut, kenapa Daud engkau menelanjangi dirimu? Karena bagi Mikal, itu atribut kerajaan yang di jubahnya Daud sebagai seorang raja itu dilepas sama Daud. Daud ganti pakai baju imam. Bagi Mikal, kenapa Daud melepaskan baju kerajaan? Bagi Mikal itu sama dengan menelanjangi dirinya. Kenapa? Karena bagi Mikal, jangan kamu lepas dong atribut kerajaan. Tanda bahwa kamu itu raja itu penting dong. Kalau kamu nggak pakai itu berarti kamu mempermalukan dirimu sendiri. Itu kata-kata dari Mikal. Mikal ini adalah istri Daud yang tidak ikut pada saat Daud itu melarikan diri dikejar-kejar oleh Saul. Jadi Mikal ini nggak ikut. Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, Daud punya istri yang lain yang ikuti Daud kemana-mana. Tapi Mikal ini istri pertamanya malah nggak ikut. Kenapa? Jelas dong, dia mempertahankan dirinya sebagai seorang putri Raja Saul. Dan Mikal ini dicatat di Alkitab, dia punya terafim. Apa itu terafim? Terafim itu berhala yang ukuran kecil yang ada di rumah-rumah. Bukan adanya di kuil-kuil rumah-rumah penyembahan berhala, enggak. Adanya di rumah-rumah. Terafim ini kayak boneka gitu ya, patung berukuran kecil yang disembah-sembah. Nah, Mikal ini orang yang pada akhirnya mandul, nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena dia mengejek Daud. Daud menari buat Tuhan, Mikal ini malah mengejek. Gitu. Nah, kita jelaskan, Mikal ini hidupnya adalah untuk mengejar status sebagai seorang anak raja. Dia malu kalau suaminya nari-nari buat Tuhan. Dia malu kalau punya suami yang menari-nari bagi Tuhan. Nah, apakah memiliki status itu dosa? Enggak. Yang berdosa adalah kalau kita mengejar-ngejar status sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita. Oke, sekarang kita akan ajak anak-anak game mahkota. Yuk kita buka dulu Wahyu 4. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa.
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wah, kira-kira kayak gitu ya. Mereka tuh dapat mahkota, tapi mereka lemparkan mahkota itu lalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya mahkota ini lambang dari status-status hidup kita. Orang-orang yang di kitab Wahyu ini dapat mahkota yang keren, tapi mereka persembahkan kemuliaannya itu untuk Tuhan. Nah, oke, kita nyanyi Aku anak raja, engkau anak raja. Kalau lagunya berhenti, mahkotanya itu sampai di kepalanya siapa, si anak siapa, dia harus menjunjung mahkota itu tinggi ke arah surga dan berkata, hanya Tuhanlah raja di atas segala raja. Ya, jadi game ini diinspirasikan dari Wahyu 4 ayat 9-11. Nah, kita kalau ulang tahun kan sering ya, misalnya korek api, nyanyi happy ya, atau di sini senang, kalau berhenti dia dapat hukuman. Kalau ini enggak, mahkotanya dipindah-pindah. Begitu lagunya berhenti sampai di siapa, dia harus angkat tinggi-tinggi mahkotanya, dia bilang Yesuslah raja di atas segala raja yang layak ditinggikan. Jadi mahkotanya dicopot, persembahkan kemuliaannya buat Tuhan. Artinya jangan mempertahankan status, ya. Status tuh nggak dosa, tapi kalau tujuan dalam hidup kita mengejar status, nah itu yang nggak benar. Nah, pasti teman-teman punya kertas-kertas kayak gini ya, apalagi di kantor kan dibuang-buang ya. Kertas-kertas sinar dunia ini loh. Daripada dibuang, Anda lipat kayak gini, terus digunting-gunting bentuk kayak gini, terus ditumpuk-tumpuk, di staples, digunting, terus di staples bentuk segitiga-segitiga siksak begini. Lalu ujung kanan kirinya dibiarkan panjang, disambung-sambung sehingga bisa menjadi mahkota seperti ini. Keren kan? Ini bertumpuk-tumpuk. Ada yang warnanya kuning ya kalau Anda punya ya, yang emas, yang kuning, yang putih, yang biru, jadi full color gitu kan. Anda sesuaikan lingkar kepala anak Anda untuk bermain game mahkota ini. Oke ya. Lalu kita masuk ke hari terakhir. Aku adalah milik Tuhan. Jadi sebelum-sebelumnya tadi kita udah belajar, kita bukan milik orang banyak, bukan milik fans, kita bukan milik kecantikan, kita juga bukan milik nama besar, kita juga bukan milik dendam, kita juga bukan milik apa saja yang tadi kita udah bahas. Kesimpulannya di hari ke-7 ini, kita milik siapa? Kita milik Tuhan. Yeay, kita kepunyaan Tuhan. Nah, itu kita akan bikin game kartu berjodoh atau kartu berpasangan. Caranya kayak gini, kita akan mempelajari orang bernama Rasul Paulus. Kita buka dulu ya. Filipi 1 ayat 21 ayat Mas kita tadi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Ada orang yang guyonan ayat ini dibilang mati adalah cuan. Bahasa Mandarin cuan itu artinya untung. Hidup adalah Kristus dan mati adalah cuan gitu. Artinya kalau kita mati kita nggak rugi karena kita dapat kekekalan. Nah, selama kita hidup kita dedikasikan hidup kita buat Tuhan. Itu prinsip hidupnya Rasul Paulus ya. Nah, sekarang kita akan bikin kaleng yang tidak tembus pandang supaya kartu-kartunya ini nggak bisa terbaca kalau mereka mengambil secara acak. Kita kaleng A, kaleng B. Kaleng A diisi kartu yang tulisannya ini, kaleng B ditulis kartu yang tulisannya ini. Ini adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Dicampur dengan hal-hal yang bersifat rohania. Rohania itu yang hidup adalah, itu di kaleng A, mati adalah, itu di kaleng A, Kristus dan keuntungan itu di kaleng B. Jadi bikin kartunya ini yang banyak ya, sesuai jumlah yang ada di sini ya. Berapa ya? Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasang. Jadi hidup adalah Kristusnya berapa ya? 2, 3. Hidup ada Kristusnya adalah 4. Mati adalah keuntungan, bikin 3. Atau Anda lebihin nggak apa-apa.
Terus kalau yang disunat di hari ke-8, masukkan kaleng A. Kaleng B-nya, dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, dianggap sampah. Nanti kalau anak-anak main game ini, baru kita jelaskan ke mereka artinya. Adik-adik, Rasul Paulus tuh punya banyak kebanggaan. Dia dulu menganggap, wih aku disunat hari ke-8, berarti aku orang Israel asli. Itu kebanggaan loh jadi orang Israel asli, tapi setelah dia punya visi hidup yang baru, dia menganggap hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Dia menganggap disunat di hari ke-8 yang dulu dia bangga-banggain itu, sekarang dia anggap itu kerugian. Dia sekarang anggap itu adalah sampah, nggak berharga lagi, bukan kebanggaan dalam hidupnya. Jadi nanti kalau mereka ngambil kaleng A tulisannya disunat dari ke-8, lalu di kaleng B mereka mengambil dulu dianggap keuntungan, itu berarti sejodoh. Kartunya itu sepasang, itu mereka menang. Tapi kalau misalnya disunat dari ke-8, dari kaleng A, kaleng B-nya keuntungan, nah itu mereka salah. Gitu. Kristus, mereka salah. Pasangannya harus yang ini. Jadi ini kunci jawaban Anda ya. Bangsa Israel, aku ini bangsa Israel asli loh. Nah ini harus jodohnya ini. Tapi kalau dapat kartu yang hidup adalah, terus mereka jawab keuntungan, nah itu salah. Harus paduannya Kristus. Jadi caranya gini, kaleng A dicampur tadi itu, kaleng B dicampur, mereka ngambil, tek, tek, dipasangin. Kalau kalimatnya nggak nyambung, berarti kalah, dimasukin lagi. Kalau kalimat pemain lain, kalimatnya nyambung, hidup adalah untuk Kristus. Ya betul. Mati adalah keuntungan. Ya betul. Itu dapat poin, menang kayak gitu ya. Kartu-kartunya udah saya desainkan. Anda tinggal print nih, kartu-kartunya ada nih. Anda tinggal print aja. Lalu printnya berapa biji sesuai keinginan Anda, dimasukkan di kaleng-kaleng. Masukkan di kaleng A dan kaleng B itu, Anda tandai kalengnya yang mana A, mana B. Lalu Anda masukkan ini sesuai yang saya tunjukkan di dalam kolom-kolom ini. Gitu. Itu yang menjelaskan kesimpulan terakhir bahwa hidup kita bukan milik siapa-siapa, hidup kita adalah milik Kristus. Nah, kartu karakter 40. Nama karakternya mendedikasikan bagi Tuhan. Terus in English-nya dedicate to God. Terus inside-nya aku menunjukkan semua yang aku lakukan bagi Tuhan. Outside-nya, aku melakukan semua yang aku lakukan dengan segenap hatiku. Terus ayat masnya Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Komitmennya, aku akan menjadi anak yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan aku akan menunjukkannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. I desire-nya atau dorongan untuk melakukan ini adalah karena aku tahu bahwa hidupku adalah bagi Tuhan. Seperti itu materi kita dalam seminggu ini. Apakah ada pertanyaan? Bu Wina, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bu Wina, saya mau tanya, kalau praktek sama anak-anak di rumah itu, my story-nya Ibu pakai nggak? Yang pertanyaan awal sekali untuk buka paradigma mereka itu dipakai? Dipakai ya my story-nya ya. Terus ada bridge to story itu dipakai ya? Iya, dipakai semua. Mereka jawabannya lucu-lucu pasti ya. Jawabannya nggak di luar dugaan kita ya pastinya ya. Jawabannya lucu-lucu. Dan ya kadang-kadang nggak nyambung karena ada yang kecil juga. Ada yang umur 4 tahun. Terus yang Ibu ada pakai yang our story nggak? Pertanyaan kepala, pertanyaan hati, pertanyaan tangan. Iya. Ya, itu mereka bisa jawab nggak? Bisa. Bisa ya. Terus saya kemarin lucu, saya tanya ke anak-anak pendoa yang saya pimpin ya. Apa bedanya pensil dan ballpoint gitu? Saya mengharapkan jawabannya kalau pensil bisa dihapus, kalau ballpoint nggak bisa. Dia jawabannya lucu. Kalau ballpoint ada tutupnya, kalau pensil nggak ada. Oh iya benar juga. Kreatif sekali anak-anak ya. Oke. Bu Wina, kira-kira yang 5 story ini ya, my story, bridge to story, Bible story, retelling story, our story. Nah, yang retelling story itu suka Ibu lakukan nggak sama anak-anak? Yuk kita ulangi ceritanya ini. Mereka seneng ya? Seneng.
mereka biasanya kan menceritakan retellingnya itu dengan menunjukkan karyanya gitu. Jadi mereka menceritakan dan saya surprise sekali mereka bisa gitu. Karena iya, mereka bisa menceritakan kembali walaupun ya dengan sederhana gitu. Jadi waktu menceritakan kembali Ibu kasih contekan dari saya itu enggak kalimatnya? Oh, yang maksudnya? Di setiap materi kan saya tulis pakailah ini untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini. Nah, yang kayak gini ya saya tunjukkan ya. Yang kayak gini Bu Wina. Di setiap materi kan ada ini nih, retelling story. Gunakan kartu-kartu berpasangan untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini. Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian juga dengan hidupku. Aku mau persembahkan hidupku untuk Kristus karena aku adalah miliknya. Ini menceritakan kembalinya kalimatnya ini nih. Oh, iya ya. Saya belum pakai yang itu. Oh, bisa nanti ke depannya. Ini di fotokopi atau digunting atau di print, mereka pegang. Mereka kita latih beberapa kali sampai mereka itu hafal. Sekarang satu-satu gitu. Kalau mereka lupa boleh nyontek gitu. Jadi kalau Bu Wina selama ini mereka dengan kata-katanya sendiri. Iya. Seru ya? Seru. Contohnya gini, misalnya waktu itu ada yang pelajarannya tentang tanah hati gitu. Nah, lalu atau tentang gunungnya Tuhan, Gunung Kudus. Kan itu membuat gambar ya. Jadi memang saya baru tahu metode itu gitu. Selama ini saya cerita sampai membelalak-belalak mata, mereka nggak dengerin, mereka sibuk. Tapi ternyata dengan diberi kegiatan, mereka itu anteng mengerjakan, tapi telinganya mendengar gitu. Saya surprise sekali. Jadi setelah selesai gambar gunungnya, mereka bisa menjelaskan. Jadi orang yang bisa masuk ke Gunung Kudusnya Tuhan adalah pertama, tapi saya pandu sih, yang murni hatinya, yang kudus, semua yang tangannya bersih, tidak bersumpah palsu. Ini sampai ingat. Iya, jadi yang saya maksud sih yang itu. Kalau yang dengan ada kata-kata panduannya, saya belum ketemu karena memang saya mengajak anak-anak itu nggak setiap hari, jadi pada saat saya ada waktu gitu. Jadi saya belum ketemu yang itu, Kak. Iya, Bu Wina nggak apa-apa, belum bisa setiap hari nggak apa-apa, itu pun udah seru. Anak-anak seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja mereka seneng ya, apalagi kalau tiap hari ya. Idealnya sih memang tiap hari, tapi kalau Bu Wina kerja saya bisa paham lah, saya bisa maklum. Wow, luar biasa, ternyata seru ya Bu Wina. Ternyata kita pikir ya, kalau kita bercerita ke anak-anak itu yang kita pikirkan adalah kayak gini. Mereka itu harus lihat kita, mereka itu harus memperhatikan kita terus sampai kita rasanya kalau nggak diperhatikan mereka tuh apa mereka masuk. Padahal kalau mereka lagi menjiplak net keramik, kita ngomong masuk semua ya. Metode simultan. Ya, metode simultan itu adalah di saat yang pada saat mereka praktek, di saat yang sama itu teori kita masukin, itu malah nancep. Cuma kadang-kadang guru-guru atau orang tua itu ada yang kayak apa ya namanya jaim. Jadi dia ngomong, liatin mama dong, lihat mama lagi cerita nih. Jadi anak-anak dipaksa lihat dia, padahal mereka lagi asik menjiplak net keramik itu mereka penasaran. Apa sih gunung-gunung ini maksudnya? Karena mereka penasaran, mereka diem, mereka dengerin gitu. Tapi kalau kita cerita gunung itu gunung, mereka bosan. Mungkin mereka cari mainan lain yang nggak ada hubungannya. Nah, makanya materi-materi JCA semua ada activity-nya atau game-nya atau lombanya atau apa. Walaupun materi perharinya ini singkat-singkat, tapi kalau kita praktekkan, percayalah anak-anak itu nancep seperti anaknya Bu Wina tadi, ingat ya. Siapa yang boleh naik ke Gunung Tuhan? Orang yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya, orang yang tidak melakukan penipuan, gitu. Nah, ini Kak Helga nanya, apakah materi-materi semuanya ada di website? Ada. Coba ya, saya ketik di sini alamat website saya, Bu Helga. Bu Helga pasti tahu. www.genius.com. Setelah itu Kak Wina dan teman-teman yang lain cari, ada tulisan gini, ketik kata yang Anda cari. Ada gambar di situ, gambar kaca pembesar.
Anda ketik aja JCA Restore gitu aja. Atau Our Family gitu aja. Restore Our Family. Nanti akan muncul semua tulisannya. Gitu ya. Nanti akan muncul semua materinya sudah sampai minggu ke-21, Kak Helga. Kita sekarang minggu ke-10 karena kita mengedit lagi materi yang tahun lalu. Tapi materinya sudah tersedia sampai 20. 20 minggu 21 minggu kali 7. Satu materi itu 7 hari. Tapi kalau Kak Helga mau pakai materi ini untuk satu materi 1 hari itu dijadikan materi sekolah minggu 1 minggu, nggak apa-apa. Kalau mau dijadikan renungan harian di panti asuhan juga boleh. Kalau mau dijadikan renungan harian di sekolah juga boleh. Kalau mau dipilih salah satu aja yang umurnya sesuai dengan umurnya kelasnya kakak, boleh. Dipakai di rumah tangga, di keluarga dengan anak-anak juga boleh, kayak Bu Wina ini boleh. Ya, oke. Makasih, Kak. Iya, Kak Helga, menurut kakak gimana materinya nih? Kakak kayak terpancing mau praktekin di mana? Aku mau praktekin di rumah dulu. Keren. Anak-anakku sudah besar ya, tapi saya rasa kayak kan kita udah tiap malam ya Koramdeo kita bilangnya ya, tapi kayaknya boring ya kalau flat cuma baca gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu? Pakai ini mungkin nanti dengan style yang lebih masuk ke mereka, tapi intinya sih message-nya bisa jadi lebih nyampe kan kalau dengan metode yang seperti ini ya. Oke, Kak Helga, jadi materi ini tematik, 1 minggu 1 tema. Kalau Kak Helga mau mingguan, cari hari Sabtu atau hari apa untuk main Bible game dengan anak-anak dengan materi ini, pilih aja salah satu. Tapi kalau mau tiap hari game dengan anak-anak juga seru, kalau punya waktu lebih bagus. Nah, materinya ini kerangkanya tetap PLPB, Kak. Tapi pengembangannya kita tematik. Lucu juga materi ini. Kalau dibilang kronologis ada, tetap kita sampai di Menara Babel. Tapi kalau dibilang tematik, hari-hari lainnya itu tetap tematik. Jadi seru. Kita bisa ambil temanya. Kalau mau yang urutnya PLPB ya ambil yang Menara Babelnya itu. Karena kita habis penciptaan hari keberapa, sekarang sudah sampai di yang Menara Babel. Gitu ya Kak Helga ya. Oke, hari ini kita pulang lebih awal nih. Biasanya saya selesai jam 8, kadang lebih. Sebelumnya saya mau umumkan dulu buat teman-teman semua. Bulan depan ini proyeknya sedang disusun untuk Bina Keluarga Bahagia. Bulan depan ada tema pola asuh untuk yang Rabu. Untuk yang Rabu, pola asuh itu bagus banget. Kalau di dunia psikologi paling banter cuma 6, kalau di Alkitab bisa sampai 18. Pola asuh yaitu binatang-binatang yang dibahas di dalam Alkitab bersama anaknya, itu pola asuh. Contohnya domba itu ketaatan. Pola asuh ngajari anak-anak taat. Misalnya kayak beruang itu terlalu memanjakan. Misalnya kalau burung onta itu tanpa kasih sayang. Terus misalnya kayak semut, nah itu nggak dibahas. Semut nggak dibahas dengan anaknya. Itu bukan pola asuh. Gitu loh. Nah itu ada 18. Ayo teman-teman yang saya kasih tahu promosi materi ini benar-benar bagus. Jadi kalau yang dulu satu sesi saya langsung bahas sekian puluh binatang, kalau sekarang enggak, per binatang per sesi, bahkan satu binatang bisa 4-5 sesi nanti. Karena materinya benar-benar ayat tentang beruang, kita bahas semua ayat beruang di dalam Alkitab, lalu kita bahas pola asuhnya seperti apa. Singa, kita bahas semua ayat tentang singa dalam Alkitab, pola asuhnya seperti apa. Jadi kadang-kadang satu binatang ada yang bisa 3-4 sesi baru selesai, padahal per sesi itu 2 jam. Jadi teman-teman bisa-bisa belajar pola asuh ini bisa sampai akhir tahun nanti, belum tentu selesai. Ayo teman-teman yang mau ikut, boleh ya, ikut Bina Keluarga Bahagia. Bayarnya itu bulanan. Anda langganan, bulanan. Terserah, Anda ada 6 cara pembayarannya. Bisa Anda persembahan sukarela, atau Anda bisa membayar uang pendaftaran itu per materi 20.000, atau bisa Anda mengikuti reguler itu per materi itu 50.000. Kalau Anda diberkati dan kepengen memberkati JCA itu sebenarnya normalnya 50.000.
Kalau Anda hanya memilih judul-judul yang Anda inginkan saja, itu 60.000 per judul. Kalau yang ini tadi bulanan, paket. Terus Anda juga bisa cara bayarnya adalah membeli link. Kalau jamnya Bu Grace nggak cocok, aku ada acara lain, beli link aja. Nanti kita kasih linknya Zoom Inar yang di YouTube offline, plus kita kasih PowerPoint-nya, kita kasih Word-nya, boleh diajarkan lagi. Anda atur sendiri kapan waktu belajarnya. Itu yang beli link. Atau yang keenam lewat jalur sponsor. Misalnya ada orang nyponsori lewat kami, atau ada orang menyponsori Anda. Jadi yang transfer bukan Anda, orang lain tuh boleh. Jadi misalnya Anda mengajukan sponsor ke gereja, pihak gereja yang bayar, lalu Anda yang ikut, itu boleh. Itu bagus banget pola asuh. Saya dorong semuanya ikut ya, rugi loh kalau nggak ikut ya. Oke ya, kita tutup. Mau bertanya? Ya. Ya, pertama, yang kedua nanti tentang soal pola asuh. Ya. Yang pertama, kan di setiap materi itu ada kartu karakter ya, atau yang seperti ayat, ada kesimpulan, kata-kata ayat gitu. Itu kita baiknya kita print terus kita ini ya, laminating gitu ya, supaya dia bisa tetap nggak rusak kalau anak-anak, atau gimana tuh biasanya di dalam prakteknya. Oke, jadi yang kartu karakter itu Kak, bagusnya di print di kertas tebal, terus di laminating. Itu kan kadang-kadang kartunya berulang, ada nomornya, kartu 5, kadang-kadang muncul lagi di lain kartu 5. Kalau Kakak udah punya kartunya nggak usah di print lagi. Misalnya Kakak punya anak 4, bisa dijadikan hadiah setiap kali materi. Siapa yang menang hari itu, lombanya, gamenya, apanya yang nilainya bagus paling ini, dapat kartu, bisa untuk reward. Atau bisa setiap anak dapat, setiap kali kita belajar materi ini dapat kartu ini, kartu ini. Nah itu nanti Kak, kalau misalnya sudah banyak kartunya, bisa untuk game kartu seperti, atau game kartunya dilempar, yang kartu nomor ini dilempar, kalau itu buka, yang punya membuka jadi punyaku kalau pas aku yang main gitu. Kartu kalau kita main kecil, waktu kecil main umbulan ya, kalau orang Jawa bilang umbulan ya. Terus bisa kita kartu kembar, misalnya yang dibuka sama itu jadi punya kita. Terus bisa dijadiin kartu lempar, siapa yang terjauh menang gitu Kak. Jadi untuk game-game. Atau bisa dikasih magnet untuk ditempel di kulkas. Ditempel di kulkas, tempel di kamar mereka, tempel di mana, pakai plastisin juga bisa untuk ditempelin di kaca, di mana, sehingga mereka sering baca. Lemah lembut. Jadi mereka kartu-kartu ini untuk reminding apa yang sudah mereka pelajari gitu. Oke. Jadi karakter ini sebenarnya ada filosofinya. Coba saya bagi sebentar ya, karena kita mumpung hari ini ada waktu ya. Karakter ini sebenarnya ada filosofinya ya. Sebentar saya akan coba sharekan. Sebentar. Saya pakai materi lama aja. Bentar. Materi lama yang ada filosofinya mana ya? Coba saya cari materi minggu 11 aja. Oke, saya coba buka ya materi minggu ke-11 supaya Kak Debbie tahu ya. Oke. Nah, ini sedang membuka. Oh, saya lupa bukanya, nggak bisa dari sini. Sorry. Nah, ini nggak bisa buka dari sini. Sorry. Saya coba buka lagi ya. Sebentar, harus dari sini. Open computer. Jadi itu ada filosofinya, Bu Debbie. Jadi untuk bikin kartu itu nggak asal-asalan. Warnanya pun suami saya pilih sesuai dengan the color of worship gitu. Jadi ada misalnya pengajaran itu apa, pertobatan itu apa warnanya. Jadi nggak sembarangan. Coba kita lihat materi minggu ke-11. Oke. Sip. Saya akan ulangi ya, share di sini. Kayak ini ya. Apakah layar saya ketangkap Kak Debbie? Ketangkap Kak. Tangkap ya. Jadi kartu karakter itu sebenarnya seperti ini aslinya sebelum jadi kartu.
Saya besarkan ya. Sebentar. Aslinya seperti ini Kak Devi. Sign in commitment itu adalah ajarkan kepada anak-anakmu di rumah. Pada saat kamu duduk, pada saat kamu berbaring, itu kan di rumah. Jadi sign in commitment ini menjadi nama karakternya in English and in Indonesia. Lalu logo paradigma itu logo in paradigm itu ikatkanlah pada dahimu. Ulangan pasal 6 ya. Ikatkan pada dahimu itu supaya mereka nggak lupa dikasih gambar pakai logo. Lalu inside power statement itu adalah ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring itu semua di rumah inside power statement. Tuliskanlah pada pintu gerbangmu dan pada tiang pintu rumahmu itu kalau mereka keluar dari rumah supaya mereka nggak lupa bagaimana melakukan firman itu outside, outdoor, di luar rumah. Ketika kamu dalam perjalanan itu kan outdoor semua, ulangan pasal 6. Terus yang I declare itu yang tuliskanlah itu pada loh hatimu, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu Amsal pasal 3. Jadi kalungkan pada leher itu akan mempengaruhi yang namanya I do ini, I do. Jadi kayak anjing itu kalau dikasih kalung kan, kalau kalungnya kita tarik ke kanan, dia ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Kalau kita bawa kalung kemana-mana, logonya G, kita selalu ingat G ini Grace misalnya gitu. Nggak akan melupakan karena kalung ini dibawa kemana-mana. I desire itu yang tuliskan pada loh hatimu, artinya aku melakukan ini alasannya apa, yang mendorong passionnya, hasratnya apa, itu I desire. I declare ini menyatakan, perkatakan firmanmu, Yosua pasal 1. Jadi dalam satu kartu ini ada banyak, Kak. Ada nama karakternya, supaya ingat karakter itu jujur, taat, menghormati Tuhan, hormat orang tua, itu kan ratusan nama karakter itu. Ini ya, karakter, lalu supaya ingat ada gambarnya, setelah itu ini yang harus mereka sebutkan. Jadi kalau mereka dapat kartu itu mereka harus baca. Mengatakan yang sesungguhnya kepada keluargaku. Mengatakan yang sesungguhnya kepada semua orang. Itulah yang disebut jujur. Ayatnya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal si jahat. Nah, logonya ini tanda centang, tanda betul. Sehingga kapanpun mereka lihat tanda centang, mereka ingat jujur gitu, walaupun tanda centang itu enggak di kartu itu, mereka lihat misalnya di jalan, di mall, di apa, mereka lihat tanda centang jujur, mereka langsung ingat jujur karena kita pakai logo. Logo ini ikatkanlah pada dahimu. I do and I desire nih Amsal 6, yang memperkatakan I declare nih Yosua, janganlah kamu lupa memperkatakan. Inside and outside itu indoor and outdoor. Jangan lupa kamu mengajarkan berulang-ulang. Waktu kamu bangun dalam perjalanan itu kan outdoor semua. Logo ini ikatkan pada dahimu. Kalungkan pada lehermu. Jadi kayak gitu, Bu Debbie. Kira-kira seperti itu apa namanya filosofinya memang untuk membuat kartu itu saya memang bergumul khusus siapa Tuhan caranya supaya anak-anak itu nggak melupakan apa yang sudah diajar. Terus kita coba pelajari orang-orang di Singapura ya. Di Singapura itu mereka sangat tahu bahwa anak-anak itu gila sama kartu. Gila-gilaan gitu. Mereka tuh menggilai kartu. Coba perhatikan anak-anak kecil. Mereka kan suka kartu-kartu. Misalnya kartu yang gambar putri lah, princess lah, kartu gambar apa namanya hero-hero lah, kartu yang apalah. Mereka kan suka kartu. Kenapa? Kartu itu konsepnya langsung cepat berganti, beralih. Mereka kan konsentrasinya nggak bisa lama. Jadi kan satu kartu mereka udah dapat kesan, ganti kartu yang lain, bosen, lihat kartu yang lain. Lama-lama karena sering dilihat, itu nancep gitu loh. Gambarnya, nama bukunya, warnanya, itu nancep. Iya sih, anak saya juga, saya perhatikan dua anak saya itu tahu detail-detail di tiap. Kita kan orang tua nggak ngerti apa yang mereka sukai di situ, seperti kayak gambarnya
ini Pokemon, ini apa, ternyata ada bedanya, kita nggak pernah perhatiin. Terus kadang anak saya tuh nitip kalau kayak ke Indomaret itu atau apa, Ma beliin ini apa coklat ini. Ternyata karena ada kartunya, bukan karena pengen makan snacknya. Jadi setelah saya bongkar-bongkar rapiin mainan mereka tuh, dia ngumpulin udah banyak gitu. Koleksi Dan dia kartu. tahu mana yang jenisnya gitu. Iya Koleksi bener sih. detail kayak ini ya, saya barusan merilis buku terbaru saya atas anugerah Tuhan semuanya, puji Tuhan teman-teman. Buku ini I Live Up My Voice, ini untuk Anda belajar vokal, ada tutorial YouTube-nya, itu gratis, nonton tutorial YouTube-nya gratis, tapi kalau ingin mendapatkan bukunya ini harganya 75.000 di luar ongkos kirim. Nah, kakak-kakak perhatikan ya, saya bawa buku ini ke murid les saya, dia itu ngomentari poninya ini loh, poninya yang kecil-kecil loh. Dia bilang gini, Tante Grace, kenapa ini rambutnya dia ya? Iya, kenapa emangnya? Jelek Tante, rambutnya ini bikin jelek. Kasih tahu sama Om Ari, Om Boas yang mendesain ini, dihapus saja rambut poninya ini jelek Tante. Dalam hati saya malah nggak kepikir kalau orang ini berponi. Dia nanya, Tante, gambar ini dapat dari mana? Dari Google, tapi kan yang nggak ada watermarknya, jadi ini boleh diunduh gratis. Terus dia bilang gini, Tante kasih aku linknya dong, aku suka gambar ini, cuma nggak suka poninya aja itu. Dalam hatiku, wah linknya di mana lagi? Aku nggak yang ikut mendesain, aku itu desain suami saya semua. Saya ketawa, anak-anak itu lucu sekali ya, mereka tuh very detail. Terutama kartu. Iya, Jadi itu kartu sangat itu bisa detail. dikoleksi, Bu Debi. Ajain mereka Iya, koleksi iya. kartu yang versi Alkitab punya, yang kayak kita Iya, bikin. iya, iya. Iya benar-benar. Saya baru sadar ya, mereka detail banget. Kadang pertanyaannya tuh yang tidak terpikirkan kita memang benar. Gitu. Binatang apa yang pertama kali masuk ke Batra Nuh? Nah, nggak kepikiran kan? Ternyata gitu, apa, Bu? Ternyata binatang apa? Ya kita karang aja gitu, binatangnya kecil tapi dia udah ada di dalam situ nih, semut udah ada waktu kayu-kayunya dipasang tuh. Saya juga terpikir semut tadi, tapi kan Alkitab nggak nulis, Bu, kita harus pakai kata kira-kira, mungkin gitu, mungkin. Iya memang yang kan tidak ini tapi biasanya jadi inspirasi baru gitu. Terus yang kedua tuh tadi kalau bisa tuh kan kalau memang ada tentang pola asuh seperti itu, ada apa brosurnya seperti saya kan lihat kemarin tuh brosur Bina Keluarga Bahagia ini kan baru ikut join kan. Mungkin saya bisa share ke ibu-ibu persekutuan wanita kami gitu, karena kan biasanya bisa lebih jelas lihat gitu nanti kalau memang seperti itu sebelum bulan depan gitu bisa di-share. Ya, minggu ini kami selesaikan, terus nanti kami share ya ke teman-teman semua. Ayo semuanya ikut pola asuh, bagus banget. Jarang ada yang bahas karakter first atau apa, dibahas binatang-binatang, tetapi mereka nggak bahas pola asuh. Binatang itu diambil karakternya. Tapi kalau kita ini diambil pola asuhnya, dan semua binatang itu ada tertulis di Alkitab. Kalau yang nggak tertulis di Alkitab, saya nggak mau membahas. Ngapain? Yang di Alkitab aja banyak sekali yang mau dibahas kok. Bukan berarti saya meremehkan yang di luar, enggak. Tapi karena nama ministry kami ini Jenius Secara Alkitab, kami terfokusnya yang di Alkitab saja, gitu. Bu Debi, keren banget yang pola asuh. Misalnya kalau DAI itu persahabatan. Kita kalau tahu pola asuh ya, kita bisa racik nih untuk anak kita yang bagus-bagus seperti ini. Kebiasaan kita yang jelek-jelek, memanjakan, overprotective, apa-apa itu yang kita buang. Jadi nanti kita jadi orang tua yang lebih bijaksana, tahu bagaimana mengasuh anak-anak kita dengan pola yang alkitabiah. Gitu. Sip ya, ditunggu ya flyernya ya. Woi, kita mau dapat murid baru banyak sekali nih, luar biasa ya. Baik, kita akan tutup dalam doa ya. Minta Pak John Lee Rosang, walaupun sambil nyetir, bisakah pimpin doa penutup, Pak? Ya. Oke. Bapak, terima kasih. Kiranya dengan pelajaran yang kami terima, kami terus diberkati untuk semakin semangat melayani anak-anak menjadi generasi yang takut akan Tuhan pada masa depan mereka. Terpujilah Tuhan, berkati Ibu Grace yang sudah menolong kami, membimbing kami dan mengarahkan kami, memberi inspirasi dalam pengajaran kepada anak-anak. Berkati semua peserta yang sudah hadir, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak-anak khususnya.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you ya. God bless you all. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari. Pak, Terima kasih Bu, terima kasih Pak. terima kasih. Kak Bina, ditunggu fotonya, videonya. Thank you. Mama. Ini belum. Bless you all ya. Kita ketemu Sabtu depan ya. Dah.